Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kampus ID, sharing dan belajar di luar kampus dengan materi dan bahan yang mungkin belum didapatkan di kelas. Tujuan channel ini adalah belajar dan sharing, khususnya bagi saya pribadi ya. Jadi sebenarnya nggak cuma satu arah, tapi teman-teman juga bisa banget memberikan feedback dari apa yang saya sampaikan. Dan pada kesempatan ini saya ingin mengajak teman-teman semua buat sama-sama lebih aware lagi ya tentang investasi di tahun 2024 dan di tahun-tahun mendatang. Rasa-rasanya kita mesti lebih paham tentang investasi, dan investasi tidak hanya terbatas pada finansial saja tapi jauh lebih dari itu ya. Apa saja outlook investasi di tahun 2024 dan apa pentingnya kita paham hal ini? Yuk kita belajar bareng. Di pembahasan kali ini saya coba bagi ke dalam 3 part. Pertama, apa pentingnya investasi, lalu investasi apa saja yang perlu kita ketahui dan menjadi outlook di tahun 2024, dan yang terakhir gimana strategi yang tepat buat teman-teman melakukan investasi. Sebelum kita bahas, teman-teman juga perlu tahu apa investasi itu ya. Di beberapa teori, investasi diartikan sebagai bentuk komitmen berupa sejumlah dana atau sumber daya lainnya pada saat ini, dan itu bisa digunakan atau disimpan pada instrumen tertentu dengan harapan di kemudian hari atau in the future kita dapat memperoleh manfaat atau benefit. Ini beda ya dengan menabung, teman-teman. Kalau kita nabung sifatnya itu hanya menyimpan uang dengan tujuan keamanan karena risikonya rendah dan juga likuiditas, artinya mudah kita akses ketika dibutuhkan. Sedangkan investasi punya risiko tapi juga menawarkan benefit atau pertumbuhan investasi di masa depan. Dan beberapa instrumen juga sebenarnya sifatnya juga liquid. Saya membaca sebuah buku yang ditulis oleh Prof. Eduardus yang judulnya Portofolio dan Investasi, Teori dan Aplikasi. Di dalam buku itu disampaikan 3 tujuan investasi. Yang pertama, investasi ini bisa mengurangi dampak dari inflasi ya. Kita tahu bahwa inflasi ini adalah penurunan nilai uang karena adanya kenaikan harga barang dan jasa gitu ya secara umum dalam suatu periode tertentu. Nah, di Indonesia sendiri teman-teman sekalian ya, berdasarkan data BI, itu mengalami inflasi moderat dalam beberapa tahun terakhir ya. Itu berkisar 3-5%. Ini data di tahun 2023 ya yang saya kutip dari Antara. Lalu gimana nih investasi bisa mengurangi dampak inflasi? Nah, contoh kita berinvestasi pada instrumen A gitu ya, yang returnnya dalam 1 tahun itu bisa mendapatkan benefit taruhlah 6-7% ya, dan inflasi pada tahun itu 3%, maka aset kita tuh masih terjaga nilainya, bahkan bisa bertambah beberapa persen dari dampak inflasi itu sendiri. Nah, tujuan yang kedua dari buku yang ditulis oleh Prof. Eduardus itu adalah menghemat pajak gitu ya. Secara regulasi, beberapa instrumen investasi seperti obligasi misalkan, itu dapat memberikan pengurangan kewajiban pajak ya. Semisal hanya dikenakan 10% dari return yang kita dapatkan. Sementara kalau kita nabung di bank gitu ya, justru penghasilan yang kita dapatkan dari bagi hasil tuh kita bisa kena pajak 15-20%. Termasuk kalau kita compare dengan pajak penghasilan dan bisnis. Pajak dari penghasilan investasi atau diistilahkan sebagai capital gains itu jauh lebih rendah dari pajak penghasilan atau pajak dari hasil bisnis yang kita lakukan. Nah, tujuan investasi ketiga dari buku tersebut adalah untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik di masa yang akan datang. Jadi menurut Prof. Eduardus, investasi ini bisa membuat kita lebih bijaksana dan minimal kita punya pola pikir nih, bagaimana taraf hidup kita itu bisa lebih baik lagi di masa depan. Dan ini kita bisa wujudkan dengan investasi. Kita bekerja untuk menghasilkan dana, dan sisa dana dari kebutuhan kita itu kita alokasikan ke instrumen investasi yang nantinya dana tersebut bisa membantu kita juga untuk menghasilkan profit atau passive income. Dan tujuan lainnya ya menurut saya setelah mencoba dan mempraktekkan beberapa instrumen investasi, ini bisa membuat kita tuh lebih aware ya terhadap perencanaan keuangan.
Jadi kita bisa lebih punya kendali untuk mengambil sikap gitu terhadap sesuatu terutama berhubungan dengan finansial. Sebenarnya keterkaitannya ini lebih kepada, finansial psikologi ya, dan ada kaitannya ya dengan, tren yang ada saat ini yaitu frugal living gitu ya. Beberapa riset juga menguatkan bahwa investasi ini adalah bagian dari, frugal living gitu ya. Karena sadar atau tidak menghindari pemborosan itu adalah salah satu kunci dari, investasi. Jadi, kita selalu berpikir untuk lebih produktif biar, portofolio investasi kita bertambah. Untuk apa? Ya untuk satu harapan gimana di masa yang akan datang kita bisa mencapai setidaknya, penghasilan pasif dari, capital gains kita, atau lebih dari itu kita bisa mencapai kebebasan secara finansial. Dan, di era digital ini opportunity atau aksesibilitas itu terbuka sangat lebar gitu ya. Sisa kita mau memilih nih mau masuk ke instrumen yang mana dan tentunya akan kita bahas di part berikutnya. Apa sih peluang dan bentuk investasi di tahun 2024? Ya, ini mungkin sifatnya overview ya, karena di tahun-tahun sebelumnya maupun di masa depan gitu ya, instrumen atau bentuk investasi ini juga masih hangat untuk diperbincangkan. Investasi yang pertama tentu tidak bisa kita pungkiri adalah pendidikan dan keterampilan. Investasi, leher ke atas atau investasi pada pengetahuan gitu ya. Karena inilah yang akan membentuk value kita teman-teman, meningkatkan, peluang karir kita gitu ya dan lebih penting dari segalanya adalah karena, ini menjadi kewajiban kita untuk, lifelong learner gitu ya. Ilmu pengetahuan selalu berkembang dan kita tidak ingin tertinggal. Orang-orang yang menyesal di kemudian hari adalah orang-orang yang tidak menggunakan waktunya untuk belajar. Ini investasi terbaik ya menurut saya. Karena kita bisa kehilangan arah kalau kita berhenti untuk belajar. Belajar apa ya? Belajar tentang banyak hal. Kita mungkin menekuni satu bidang nih. Contohnya kita sebagai perawat, sebagai dokter, bidan, ataupun profesi lain. Tapi nggak ada batasan gitu untuk kita bisa belajar hal lain. Contohnya belajar teknologi, belajar finansial, ya, belajar investasi, atau belajar ilmu yang lainnya. Jenis investasi berikutnya adalah komoditi seperti emas, logam, dan lainnya. Investasi emas ini diistilahkan sebagai safe haven aset ya, atau aset yang paling aman. Kenapa demikian? Karena emas ini dianggap sebagai hedging atau pelindung nilai dari ketidakpastian keadaan ekonomi. Dan juga nilainya cenderung stabil gitu ya, bahkan juga meningkat teman-teman. Per video ini dibuat, harga emas pada situs Logam Mulia itu di angka 1.130.000 per gramnya ya. Yang mana kalau kita lihat data dari 5 tahun terakhir itu mengalami peningkatan 47,5%. Artinya, ketika teman-teman membeli emas 10 gram di Januari 2019 ya, itu harganya masih 5.930.000. Dan yang mana sekarang nilainya adalah 11.300.000 rupiah. Jadi saran saya kalau teman-teman ingin berinvestasi di emas, coba belilah emas batangan gitu ya. Atau jika ingin lebih aman, sebenarnya juga bisa beli emas digital. Yang penting akadnya itu sesuai dengan syariat. Investasi berikutnya adalah reksadana, obligasi, dan saham. Nah, reksadana atau mutual funds ini teman-teman adalah kumpulan dana yang kita investasikan ke instrumen keuangan gitu ya, ke berbagai instrumen keuangan. Jadi reksadana ini kita percayakan ke manajer investasi untuk mengelola dana kita yang kemudian mereka nantinya investasikan ke instrumen keuangan seperti saham, obligasi, dan pasar uang lainnya gitu ya. Bedanya dengan saham, reksadana ini juga sebenarnya fluktuatif tapi cenderung sangat rendah gitu ya. Rata-rata returnnya per tahun itu mencapai 7-9% tergantung jenis reksadananya. Ada jenis reksadana pendapatan tetap, reksadana saham, dan jenis lainnya. Selanjutnya instrumen obligasi. Ini adalah instrumen hutang yang diterbitkan oleh peminjam. Katakanlah itu pemerintah menerbitkan obligasi atau surat hutang. Maka kita bisa membeli obligasi tersebut ya dan mendapatkan pembayaran tetap atau istilahnya kupon dan pengembalian pokok pada waktu tertentu atau jatuh temponya. Semisal 1 tahun sampai 5 tahun dan ini bervariasi. Dan instrumen ini cukup aman sebenarnya karena penerbit obligasi itu ketika mengalami failed gitu ya, dia akan lebih memprioritaskan pengembalian dana kepada pemegang obligasi dibandingkan pemegang aset atau saham. Selanjutnya investasi keuangan lain yaitu saham atau stocks ya, yaitu kepemilikan sebagian dari suatu perusahaan. Jadi cara investasinya ketika teman-teman membeli saham di suatu perusahaan.
Nah, saham ini sifatnya fluktuasi ya, teman-teman, tergantung banyak hal gitu, terutama kinerja perusahaan dan kondisi pasar itu sendiri. Misalnya, teman-teman beli saham Bank BSI nih di bursa saham gitu ya, maka ketika kinerja perusahaannya meningkat, teman-teman juga bisa dapat dividen yang lebih tinggi dan juga, teman-teman punya kesempatan untuk menjual saham ya, yang dimiliki di masa yang akan datang ketika teman-teman sudah mendapatkan keuntungan. Nah, di 2024 dan di 2 tahun belakangan ini ya, kepemilikan saham itu sudah sangat mudah dengan adanya berbagai platform exchange gitu ya. Bahkan di beberapa platform atau aplikasi kita sudah bisa beli saham di luar negeri ya. Misalkan kita bisa beli saham Google, kita bisa beli saham Microsoft ya, Apple, atau bahkan kita bisa beli indeks S&P 500. Ini adalah indeks pasar saham yang paling banyak diikuti di dunia ya, karena mencakup 500 perusahaan terkemuka di bursa saham Amerika ya. Investasi berikutnya yang mungkin bisa menjadi pilihan teman-teman di 2024 adalah P2P lending ya. Jadi ini semacam mekanisme yang menghubungkan kita sebagai investor dengan individu yang butuh pinjaman. Dan ini bisa didapatkan di berbagai platform ya atau aplikasi. Jenis investasi ini sebenarnya menawarkan potensi keuntungan yang besar, tapi resikonya jauh cukup tinggi gitu ya. Semisal individu yang kita pinjamkan melalui platform tadi telat bayar atau misalkan dia gagal bayar gitu ya. Nah, walaupun sebenarnya di beberapa aplikasi P2P lending ini juga sebenarnya udah diawasi dan sudah terdaftar di OJK. Lalu ada investasi lain teman-teman seperti real estate, atau properti ya, seperti rumah, apartemen, atau lahan, tapi mungkin di era digital ini butuh modal besar dan likuiditasnya juga rendah. Artinya ketika kita butuh dana darurat, maka instrumen investasi properti ini itu nggak bisa langsung kita jual gitu ya. Dan ini sebenarnya cocoknya bagi teman-teman yang punya dana atau, investasi yang jangka panjang. Next, teman-teman juga perlu paham ya investasi alternatif yang mungkin saat ini sedang hype di kalangan milenial dan Gen Z yaitu cryptocurrency. Nah, investasi ini semacam aset digital ya teman-teman. Kripto ini basis operasinya itu di teknologi blockchain yang prinsipnya itu terdesentralisasi atau sistemnya tidak dikendalikan oleh satu pihak atau entitas tertentu tapi tercatat dalam teknologi blockchain ya dan sifatnya itu tervalidasi secara konsensus oleh komunitas atau peserta jaringannya. Kalau ini dihubungkan dengan investasi, sebenarnya peluangnya sangat besar ya teman-teman karena volatilitasnya itu sangat fluktuatif. Kita bisa diberikan keuntungan berkali-kali lipat, tapi di kesempatan yang sama juga bisa mengalami kerugian yang besar pula ya. Bedanya dengan instrumen lain, pasar cryptocurrency ini beroperasi 24 jam sehari, 7 hari seminggu tanpa jeda waktu gitu ya. Jadi investasi ini sebenarnya kalau di Indonesia itu masih pro kontra ya teman-teman ya. Walaupun di sisi regulasi itu sudah resmi ya, sudah masuk ke Bapepti sebagai aset komoditi dan terakhir yang saya dapat ya, investor kripto di Indonesia per November 2023 itu sudah mencapai 18,25 juta ya dan menjadi negara ke-7 investor terbanyak di dunia gitu ya. Nah, ada banyak ya instrumen atau jenis investasi yang mungkin bisa memberikan profit di tahun-tahun mendatang dan kalau teman-teman punya saran investasi di tahun 2024, teman-teman bisa tambahkan di kolom komentar ya. Kita udah mengenal ya instrumen investasi yang bisa memberikan manfaat atau profit. Lalu yang penting juga untuk kita tahu yaitu gimana sih strategi investasi yang bisa kita terapkan agar bisa memaksimalkan benefit atau mengurangi resiko kerugian. Yang pertama adalah modal. Jadi teman-teman nggak ada strategi terbaik gitu ya sebagai awal dari investasi kecuali kita punya modal. Semakin tinggi modal yang kita investasikan, maka harapannya return yang didapatkan juga bisa semakin besar ya. Semisal kita berinvestasi di reksadana dengan return per tahun 7%, maka itu akan beda gitu hasilnya kalau modal yang kita masukkan 10 juta gitu ya. Kita bisa dapat 700.000 per tahun. Tapi kalau modal kita 100 juta, itu kita bisa dapat 7 juta per tahun. Jadi intinya perbanyak modal. Caranya ya dengan apa? Dengan kita punya penghasilan dan sisa dari kebutuhan kita itu kita bisa sisihkan untuk berinvestasi atau kita bisa menambah side job gitu ya. Kita punya pekerjaan sampingan, semisal itu jualan atau melakukan freelance gitu ya. Dan hasilnya kita komitmen untuk kita investasikan. Strategi yang kedua adalah
Ya kembali ke investasi paling utama, belajar. Kita nggak bisa menang di salah satu instrumen kalau kita nggak mempelajari secara detail bagaimana cara kerja instrumen tersebut gitu ya. Karena investasi bukan, sebuah faktor keberuntungan, tapi lebih dari itu. Karena di dalamnya ada technical gitu ya, ada analisis di dalamnya dan ada fundamental yang harus kita kuasai untuk bisa menghasilkan benefit yang maksimal. Kita harus tahu nih resiko instrumen yang kita masuki, apakah resikonya tinggi tapi profitnya rendah, atau sebaliknya resikonya rendah tapi profitnya besar, dan hal lain yang harus kita pelajari. Yang ketiga adalah diversifikasi. Artinya ya teman-teman harus menyebar investasinya ke berbagai kelas aset gitu ya. Tujuannya apa? Untuk mengurangi risiko, dan ini juga bisa menciptakan portofolio yang sehat terhadap fluktuasi gitu ya. Terutama karena misalkan siklus ekonomi yang berubah-ubah. Misal kadangkala saham sedang anjlok tapi harga emas naik gitu ya. Atau sebaliknya. Maka penting untuk melakukan diversifikasi agar kita nggak rugi dalam satu instrumen investasi, tapi bisa diseimbangkan gitu ya dengan instrumen yang lainnya. Strategi yang keempat adalah market timing. Teman-teman harus memperhatikan ya pergerakan pasar gitu. Ini sebenarnya kunci untuk memaksimalkan juga keuntungan kita dalam investasi. Teman-teman harus tahu kapan saatnya kita beli dan kapan saatnya kita dijual gitu ya. Tapi ini berhubungan juga dengan value dan growth investing, di mana teman-teman juga perlu memperhatikan potensi pertumbuhan dan pendapatan dari kinerja suatu instrumen yang teman-teman pilih. Jadi nggak ada salahnya untuk melakukan investasi jangka panjang ya pada jenis investasi yang growth dan value investmentnya baik. Karena ini juga yang sebenarnya dilakukan oleh Warren Buffett ya. Beliau tidak terpengaruh oleh fluktuasi pasar, tapi beliau memegang aset dalam jangka waktu yang lama, bahkan dalam beberapa dekade, tapi akhirnya menjadi pemenang gitu ya. Dan strategi yang terakhir yang bisa saya rangkum adalah kuatkan mental. Ini hal yang fundamental ya teman-teman. Karena jika salah kaprah tentang investasi, maka kita bisa terjerat hukum judi gitu. Karena kenapa? Ini dipisahkan oleh emosi dan persepsi gitu ya. Jadi teman-teman juga perlu memahami dengan detail instrumen yang dipilih, tahu secara fundamental tentang proyek yang dikerjakan, dan tahu secara mendalam value bisnis yang diemban oleh perusahaan tersebut ya. Nah, ini mungkin yang bisa saya share pada kesempatan kali ini ya. Sebelum saya tutup, saya ingin menyampaikan bahwa tujuan saya sharing ini ke teman-teman itu tidak lebih untuk belajar. Saya mempercayai konsep belajar yang maksimal adalah dengan sharing. Karena ketika saya mempelajari hal ini dan lalu saya share ke teman-teman, saya punya potensi untuk mendapatkan ilmu yang lebih banyak dari komentar maupun masukan dari lawan bicara saya gitu ya. Lalu saya juga sebenarnya bukan pakar atau ahli di bidang ini ya teman-teman. Background saya di bidang kesehatan, tetapi menurut saya sangat penting membahas hal ini karena begitu banyaknya ya teman-teman anak muda, it's mean mahasiswa yang terjerat kasus online ya, yang rugi karena game slot gitu ya. Betapa banyak pasien di rumah sakit yang terbaring karena stres. Stresnya ini karena keterbatasan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya gitu ya. Kita juga dihadapkan dengan generasi sandwich ya teman-teman. Ini merujuk ke teman-teman yang harus dibebankan untuk memenuhi kebutuhan orang tua, dan di sisi lain juga harus memenuhi kebutuhan keluarga dan anak-anaknya, termasuk juga memenuhi kebutuhannya sendiri ya. Walaupun ini adalah bentuk bakti kepada orang tua, tapi karena kurangnya literasi dan kekuatan finansial, sehingga generasi sebelumnya itu sangat bergantung gitu ya pada anak-anak mereka, dan ini sangat riskan menurut saya. Jadi ya, terima kasih sudah mau menyimak materi ini. Mungkin tidak kita dapatkan di bangku-bangku kuliah, terutama di mata kuliah kesehatan, tapi setidaknya teman-teman harus tahu hal ini agar suatu saat teman-teman bisa menjadi bagian dari generasi emas yang sehat secara fisik dan mental gitu ya. Sehat secara mindset dan sehat secara finansial. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.